asli ngerayap sampai saya tuh bilang Allah subhanallah, Allah, nggak ada yang keluar dari kalimat saya subhanallah, subhanallah, Allah. Kalau saya hitung-hitung mbak, 10 triliun kali sudah Allah kasih. Allah memang tidak kasih saya restoran. Sampai mana tuh? Nggak ada yang dikasih sama Allah. Tapi saya ngelihat ya, rumah tahfiz ngerayap gitu, ngerayap, asli ngerayap sampai saya tuh bilang Allah subhanallah, Allah, nggak ada yang keluar dari kalimat saya subhanallah, subhanallah, Allah. Kalau saya hitung-hitung mbak, 10 triliun kali sudah Allah kasih. Allah memang tidak kasih saya restoran, tapi satu-satu pemilik restoran pada datang ke saya. Ustaz, ini keuntungan kami Ustaz, tahun lalu, bulan ini, minggu ini, hari ini. Ustaz, ini untuk rumah tahfiz. Sama tidak? Saya jadi repot nggak? Hebat. Allah bilang, oh usah sok capek. Oh usah, nanti kamu cuci piring. Wes, nggak usah. Subhanallah. Saya bilang sama Allah, kasih saya toko emas. Nggak dikasih. Tapi satu demi satu pengusaha-pengusaha toko-toko emas yang punya tambang emas datang pada saya. Ustaz, Mas Ustaz, nanti dia ngimpi 7 malam. Pengusaha pesawat yang punya airlines, helikopter, apa segala macam, sampai kemudian teman-teman yang berbahagia, Ustaz, ini gaji saya bulan ini buat rumah tahfiz. Allah, bukankah itu bagian dari doa saya? Makanya jangan pernah takut berdoa. Ya Allah, saya ingin bangunkan istana untuk emak saya, ya Allah. Gak usah takut, nanti Allah akan aturkan istana itu untuk emakmu, untuk emak kita semua. Tapi kita doanya mikir, ya Allah, bisa nggak nih ya? Kayaknya susah nih. Belum ngomong malaikat mau nyatet apaan nih? Mula-mula begini, pengen haji nih, berdua nih sama suami kalau mbak gitu ya, suami sama, tapi umroh dulu ya. Susah nih kayaknya. Oh ngukur diri, jangan. Betul mbak, betul. Oh masya Allah, 4 triliun Allah kasih. Sampai kemudian saya mengingat, oh ada yang saya lupa ya. Ada yang saya lupa. Apa lupanya? Lupa minta duit cash. Harusnya biar gimana gitu loh ya, kan pengen juga kita sedekah pakai duit sendiri, betul nggak? Wah, saya rubah sedikit, coba deh saudara Isang, coba. Ya Allah, saya pengen buka toko. Betul loh, dikasih buka toko, tapi ya sebagai pelayan toko buka toko. Loh, emang doanya gitu, bisa buka toko. Coba Isang. Ya Allah, minta mobil, dikasih. Ada tetangga tiba-tiba nitip mobil, nitip ya, tapi nggak usah khawatir, itu tandanya mulai dikabulkan. Terus aja doa. Lah Allah mah. Saya punya temen tuh cerita, masya Allah, ini cerita masya Allah. Ini orang nggak punya, pengen beli Hummer, pengen punya Hummer tuh mobil yang harganya masya Allah nggak pantas juga gitu, artinya ya ngapain juga. Tapi dia iseng loh. Ustadz kan bilang nggak apa-apa minta, sama Allah sih masa nggak boleh. Terus dia bilang, ya Allah, saya pengen naik mobil Hummer. Doanya salah.
Beberapa hari kemudian ada teman masuk ke rumah dia. Wah, acara apa hari ini? Nggak ada. Ayo, setirin aku. Gitu. Begitu dia lihat, ini pakai hammer. Waduh, doa saya dikabul. Dia nyetirin sampai bandara yang punya hammer bilang begini, nanti jemput saya lagi 3 hari. Ini duitnya, ongkosnya, kamu mau jalan-jalan silakan, nanti 3 hari jemput saya lagi. Dia cerita sama saya, Ustaz, Allah maha bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, barusan teman-teman lihat video yang berkaitan dengan, ya masih video lama sih sebenarnya. Cuma ini saya masih menggarap sebuah kasus ya tentang tabung tanah ini dan mencoba mempersiapkan lagi lebih detail tentang kasus ini ya teman-teman. Nah, saya teringat dari sebuah omongan ya seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di Taiwan. Terus dia juga pernah kerja di Hong Kong. Dia mengatakan bahwasanya setiap bulan itu mengirimkan sekitar $20 sampai $40 ya. Dan itu merupakan satu koordinasi antara TKW dengan TKW lainnya gitu. Jadi ada grup itu ya. Jadi masing-masing itu sekitar 20 sampai 40, bahkan ada yang mungkin 1000 gitu ya, $1000. Kalau orang-orang Hongkong ya $1000 Hongkong gitu ya. Nah, kalau di total-total katanya itu bisa 1 bulannya ya, 1 bulan. Jadi setiap bulan gaji itu mereka berupaya untuk mengumpulkan itu berbareng-bareng, baik ada yang di Taiwan maupun ada yang di Hongkong gitu ya. Rata-rata ya tenaga kerja wanita, mereka bikin pengajian kan. Itu kalau dikalkulasi itu katanya bisa 1 bulan itu miliaran teman-teman. Jadi kalau misalkan Yusuf Mansur tadi bilang bahwasanya Ustadz gitu, ini gaji saya selama 1 bulan, dan itu adalah salah satu pancingan pada teman-teman TKW itu ya, pada teman-teman tenaga kerja wanita dan mungkin tenaga kerja Indonesia yang lain ya teman-teman. Nah, tapi memang tenaga kerja Indonesia yang wanita khususnya itu mereka sering bikin pengajian khusus perempuan, undang Yusuf Mansur ini ya teman-teman. Nah, dari poin di sana sebenarnya ketika Yusuf Mansur mengatakan tidak ada yang dikabulkan walaupun dia sudah berdoa, tapi poinnya dia sudah mendapatkan uang lebih dari, dalam kalkulasi dalam hitungan aset itu lebih dari 10 triliun gitu ya teman-teman, walaupun katanya berdoanya 4 triliun. Nah, semua itu adalah upaya Yusuf Mansur untuk menarik teman-teman ini untuk bersedekah. Makanya kalimat terakhirnya ya yang diucapkan itu ya tenaga kerja tadi sana bilang, Ustadz ini gajinya. Nah, itu intinya sebenarnya teman-teman. Kemudian ketika Yusuf Mansur mengatakan kalau yang sudah dia dapatkan 10 triliun itu belum berupa cash gitu ya teman-teman, maksudnya masih sekedar aset itu ya, dia lupa untuk berdoa, itu artinya memang ya dia pingin ada uang cash gitu ya. Dan cara mendapatkannya gimana? Ya itu lagi-lagi adalah sedekah. Terus untuk apa sih uang sebanyak gitu untuk dipegang sama Yusuf Mansur? Ya ada banyak gitu ya kemungkinan yang terjadi, karena pada saat itu kan banyak nih, ada pembayaran hutang mengenai, misalkan ya contohnya mengenai hutang dia di bank terkait Hotel City gitu ya, yang dimana seharusnya teman-teman yang investasi patungan usaha itu ya seharusnya itu kan disetor ke bank gitu ya, tapi faktanya mungkin ada masalah hutang lain gitu ya, sehingga bukan konflik ya, lebih tepatnya bank menyegel. Pada saat itu bank menyegel itu karena pastilah telat pembayaran. Dan saya tahu sebenarnya kemarin, saya sedikit sepil, kemarin saya ditelepon pada seseorang yang pernah bertransaksi besar dengan Yusuf Mansur. Dia pingin ya maju lagi, bukan maju lagi, belum pernah maju sebenarnya kasusnya. Dia pingin saya mengupayakan bisa membantu dia gitu ya. Tapi saya bilang saat ini
masih belum tepat karena bentar lagi lebaran. Makanya saya bilang ya nanti habis lebaran mungkin baru bisa maju ya dalam hal ini ya, melakukan tuntutan kepada Yusuf Mansur. Ya itu intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan Yusuf Mansur berceramah kepada teman-teman yang baik dimanapun lah intinya. Ini Yusuf Mansur mengatakan sedekah, intinya mereka orang-orang ini suruh sedekah. Karena pada faktanya 2010 Yusuf Mansur kok bisa gitu ya, dimana dia sedang terlilit hutang banyak, dia sedang punya masalah dengan orang-orang dalam tanda kutip ini, saya katakan orang-orang ya karena jumlahnya banyak, JBN Batubara, terus dia juga mungkin pada saat itu punya kasus dengan kondotel Muhyafidi, tapi dia bisa membangun rumah. Yusuf Mansur ini kan sudah bisa membangun rumah dan itu sudah cukup sangat bagus kalau di kampung ya teman-teman. Dan nilainya saya nggak tahu berapa miliar. Terus kemudian dia juga investasi di warung steak, dia ngomong sendiri ya teman-teman. Dan bikin rumah pun dia ngomong sendiri, walaupun semua orang juga tahu itu bikin rumah. Yusuf Mansur bukan bikin rumah, maksudnya beli rumah itu ya. Dan itu juga cukup bagus nilainya. Dan mungkin ada yang di depannya mungkin dibikin lagi, saya nggak tahu kurang tepatnya ya, saya nggak tahu lah, maksudnya kurang pas atau kurang tepatnya saya nggak tahu di tahun berapa, tapi kemungkinan besar yang depan itu, rumah Yusuf Mansur itu yang jadi pos satpam itu kemungkinan ya dibangun lagi ya. Nah teman-teman, selain warung steak itu, dia itu kan punya pada saat itu ya udah 2011 itu udah warung penye, terus ada juga yang berkaitan dengan restoran lain. Apakah yang dimasuk restoran lain Yusuf Mansur itu adalah itu gitu ya, yang berkaitan dengan Mas Mono ya, saya nggak tahu ya teman-teman. Nah tapi intinya teman-teman, kalau ada Yusuf Mansur nanti datang atau media mulai meramaikan lagi Yusuf Mansur, ya nggak usah datang mending lah, daripada didawir gitu ya, kayak seperti Habib, bukan Habib ya, para balul-balul itu ya teman-teman. Nah, saya akan bahas tentang para balul itu. Kenapa saya katakan para balul? Ya, agama Islam gak seperti itu gitu teman-teman. Ya, begitulah teman-teman. Nanti saya akan bahas lagi ya terkait Yusuf Mansur dan para balul juga. Nanti akan saya bahas seiring dengan mungkin waktu ya teman-teman. Karena saya mau nggak mau ngebahas tentang para balul itu. Indonesia ini semacam ada satu tekanan politis yang mengancam gitu ya, mengancam kedaulatan negara dan mungkin mengganggu ideologi negara. Ya begitulah, nanti akan saya jelaskan lebih detail lah. Sampai sini jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.